nanti akan ada tombol downloadnya. Kita udah bikin tutorialnya juga, buat teman-teman yang mau lihat bisa search aja di YouTube cara download sertifikat merek. Nanti pasti muncul kok akun dari Kebun Desain, video Kebun Desain ya. Banyak pebisnis yang pengen mendaftarkan mereknya, mendaftarkan brandnya, cuman belum tahu seluk-beluk tentang pendaftaran merek itu sendiri. Sehingga kadang banyak orang juga yang di tengah jalan kaget ketika tahu, oh kok pengumumannya selama ini ya, sampai 1 tahun lebih, kok pendaftarannya gini ya, kok gini. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan untuk konten kita kali ini. Jadi konten kita kali ini adalah untuk membahas hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita daftar merek. Oke, yang pertama adalah kenapa kita harus daftar merek. Nah, itu juga penting ya. Satu adalah untuk melindungi brand kita atau merek kita atau nama kita dan logo kita agar tidak ditiru oleh orang lain. Contoh, misalkan kita memproduksi sepatu dengan merek Kompas. Nah, jika mereknya didaftarkan, kita bisa menuntut orang-orang yang menjual sepatu dengan merek Kompas. Atau misalkan menuntut orang-orang yang menjual barang apapun dengan merek Kompas dan logo Kompas yang sudah kita punya gitu. Ruginya apa sih kalau misalkan merek kita dibajak oleh orang lain gitu? Ya rugi banget gitu. Apalagi brand kita misalkan udah terkenal. Kita yang membangun merek, capek-capek membuat mereknya terkenal dan disukai oleh konsumen, tiba-tiba ada orang yang dengan mudah nyomot dari internet atau dari mana gitu ya, bikin sendiri, menggunakan merek kita untuk produk dia gitu. Sehingga keuntungannya untuk orang yang meniru ini, untuk orang yang menggunakan produk KW ini gitu. Itu satu. Kedua, pendaftaran merek ini adalah persyaratan untuk menuju sertifikasi dan menuju perizinan-perizinan lainnya. Sebagai contoh ada BPOM, SNI. Nah, itu kita harus menyertakan sertifikat merek yang membuktikan bahwa merek itu milik kita sebelum kita melakukan pendaftaran untuk perizinan BPOM, SNI dan lain-lain gitu. Daftar merek ini bisa membuat bisnis kita naik level ke level selanjutnya. Contoh, misalkan kita mau bikin Shopee Mall, Lazada Mall, ada Tokopedia Official Store, Bukalapak Official Store, pokoknya marketplace dan toko kita menjadi toko resmi gitu, karena kita mereknya sudah terdaftar. Nah, merek kita akan disejajarkan dengan merek-merek yang udah terkenal lainnya gitu. Dan konsumen pun jadi lebih percaya karena kita belinya dari akun yang sudah terverifikasi gitu. Selanjutnya, naik level di bidang permodalan. Nah, pendaftaran merek ini juga bisa menambah value atau nilai lebih ketika kita ingin mengajukan pinjaman modal ke lembaga keuangan atau bank ya. Nah, jadi si pihak bank juga akan memberikan kepercayaan kepada kita, oh ini ternyata mereknya udah terdaftar, udah ada izin usahanya, berarti kan bisnisnya udah artinya serius gitu. Sehingga pinjaman pun bisa dengan mudah cair, terus nilainya pun bisa jadi lebih tinggi daripada kita tidak menyertakan sertifikat merek gitu. Pokoknya ada banyak manfaat dari sertifikat merek ini untuk perkembangan bisnis kita. Selanjutnya, hal-hal yang harus kita ketahui sebelum daftar merek nih. Kita harus punya logo. Jangan hanya punya nama. Itu keputusan yang salah. Kenapa harus punya logo? Karena logo itu yang membedakan merek kita dengan merek lain ketika nama mereknya itu mirip atau sama gitu. Contoh, ada pom bensin namanya Vivo, terus ada HP namanya Vivo. Dua-duanya ini mereknya Vivo dan terdaftar di DJKI, tapi karena produknya beda maka sama DJKI diloloskan. Nah, biar konsumen gak bingung, Vivo si pom bensin ini logonya punya sendiri, beda. Terus Vivo HP logonya beda sendiri. Jadi tiap brand ini punya logo masing-masing, sehingga konsumen nggak bingung. Oh, ternyata ini mah Vivo-nya Vivo smartphone, HP. Oh, ini mah Vivo-nya Vivo pom bensin, kayak gitu. Jadi kita wajib punya logo dulu sebelum daftar merek. Selanjutnya, persyaratan untuk daftar merek. Persyaratannya apa aja? Nah, persyaratan untuk daftar merek sebenarnya gampang karena cuma ada dua. Yang pertama, data diri pemohon. Data diri pemohon ini adalah KTP pemegang atau pemilik mereknya. Nah, karena nanti akan ada inputan
nama, nomor KTP, alamat, yang kayak gitu yang standar sih, data diri standar ya, tanggal lahir gitu. Itu harus diinputkan ke DJKI. Jadi butuhnya tuh data diri KTP. Terus yang kedua persyaratannya adalah data dari mereknya. Itu nama mereknya apa, logonya apa, terus warnanya apa aja, filosofinya apa gitu ya. Itu harus kita siapkan dulu. Kalau misalkan kita daftar mereknya atas nama PT, nah berarti KTP-nya KTP direktur atau pemilik dari PT-nya. Misalkan pemilik PT-nya ada banyak, ya perwakilan aja gitu, nggak apa-apa. Terus lanjut ada data mereknya sama, dan lanjut ditambah ada nama PT atau CV yang kita punya. Nah, sama aja daftar merek perorangan dan daftar merek atas nama badan hukum atau PT atau CV ya, itu sama. Bedanya cuman nanti ketika di sertifikat dan di tanda bukti, si mereknya itu didaftarkan atas nama pribadi kalau yang perorangan. Kalau yang PT itu atas nama CV atau PT-nya gitu. Nah, pendaftaran merek ini dilakukan secara online guys, karena sekarang sudah DJKI meluncurkan fitur pendaftaran online. Jadi kita nggak perlu datang ke kantor DJKI pusat di Jakarta atau di daerah mana, nggak perlu. Kita bisa daftar langsung online di rumah, dan pendaftarannya pun itu resmi ya, legal, resmi gitu. Untuk biayanya sendiri berapa nih Bang untuk daftar merek? Nah, untuk daftar merek ini harganya 1,8 juta. Tapi itu untuk pendaftaran mandiri, dalam artian teman-teman pebisnis ini atau netizen sekalian itu daftar sendiri ya, itu 1,8 juta. Adapun misalkan teman-teman menyuruh Kebun Desain untuk mendaftarkan atau misalkan sewa jasa konsultan lain, itu harganya pasti di atas 1,8. Beda-beda harganya. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, itu beda-beda harganya ya. Yang membedakan itu apa sih? Nah, yang membedakan itu adalah satu, pengecekan. Jadi merek dan logo teman-teman itu dicek dulu sebelum pengajuan mereknya. Nah, kenapa harus dicek? Karena agar mengurangi potensi untuk ditolak. Kedua, kalau misalkan kita sewa jasa ya, jasa baik Kebun Desain atau konsultan lain, itu pasti ada biaya administrasi, ada biaya pencarian nama, kalau misalkan namanya pengen ganti, kalau mau rebranding kayak gitu lah. Ada biaya-biaya lain yang mungkin tiap konsultan itu beda-beda harganya gitu. Jadi kenapa harga di Kebun Desain dan di harga di konsultan merek lain dan di jasa-jasa lainnya itu mahal lebih dari 1,8 juta? Karena itu untuk biaya pengecekan, biaya administrasi, ditambah biaya konsultasi lainnya gitu ya. Banyak fitur-fitur selain hanya daftar merek aja gitu. Lanjut, yang harus diketahui dalam daftar merek adalah merek teman-teman ini akan diperiksa oleh DJKI apakah mereknya ini mirip sama orang lain atau enggak gitu. Miripnya dalam hal apa? Mirip dalam hal abjadnya, teksnya, terus di dalam hal logonya mirip gak gitu. Dalam hal pengelapalannya, pengucapannya. Contohnya ada Samsung sama Samsung. Nah, itu kan mirip. Itu akan dicek juga gitu. Terus dilihat dari produknya juga, apakah produknya ini mirip atau enggak nih. Terus ada juga yang apakah dia menggunakan nama orang, nama tokoh terkenal, udah izin belum nih ke nama orangnya gitu. Hal-hal seperti itu yang harus diketahui oleh teman-teman gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa bikin merek teman-teman itu ditolak gitu. Kita udah bikin konten sebelumnya, itu alasan kenapa merek bisa ditolak. Kalian bisa cek sendiri ya di YouTube-nya Kebun Desain. Jadi kita daftar merek belum tentu lolos gitu. Lanjut, apakah kalau misalkan kita pakai jasa atau pakai Kebun Desain atau pakai konsultan itu pasti akan lolos mereknya? Enggak juga gitu. Jadi nggak ada jaminan mereknya akan lolos. Mau ke konsultan manapun, mau ke jasa manapun yang udah terkenal, yang udah apapun, pasti nggak ada jaminan 100% lolos. Kok bisa sih konsultan atau jasa nggak menjamin 100% mereknya lolos nih? Karena si peraturan si DJKI-nya sendiri itu memang tidak konsisten gitu. Contoh, kalau pelafalannya sama itu akan ditolak. Nah, ketika kami cek ternyata ada kok yang pelafalannya sama gitu dan lolos gitu. Sedangkan di peraturan tertulis ini tidak lolos. Lanjut, misalkan ada yang
kita daftar merek, kalau kelasnya sama, namanya sama, itu nggak lolos. Tapi ternyata ada kok yang lolos gitu. Nah itu yang membuat kita bingung sebenarnya. Ini kayak gimana gitu. Jadi ada keputusan-keputusan yang memang diambil oleh DJKI meloloskan merek, dan itu kita nggak tahu penyebabnya lolosnya apa gitu. Ada juga merek yang ditolak sama DJKI, padahal si merek ini belum ada yang pernah pakai gitu. Jadi si alasannya itu sendiri tidak dikasih tahu ke publik kenapa merek A ditolak, kenapa merek B diterima, kenapa merek C diterima atau ditolak gitu. Jadi si peraturannya sendiri memang agak membingungkan. Oleh karena itu kita nggak bisa menjamin 100% mereknya diterima gitu. Karena ada keputusan DJKI yang nggak bisa kita interupsi gitu. Nah si proses pendaftaran merek ini lama gitu. Jangan berharap kita daftar langsung dapat sertifikat, nggak bisa. Ini melalui pengecekan yang sedemikian rupa sehingga prosesnya lama gitu. Kalau pengalaman dari Kebun Desain, dari yang saya udah pernah coba ya, banyak klien yang kita daftarkan gitu ya. Si pendaftaran merek ini durasinya kurang lebih 1 tahun untuk sampai menuju pengumuman final, pengumuman akhir, apakah mereknya lolos atau enggak. Dalam kurun waktu 1 tahun itu, pertama dia mulai cek berkasnya dulu, ini udah komplit atau sesuai atau belum gitu. Habis itu kalau misalkan berkasnya udah, lanjut mereka akan ngecek namanya sama nggak sama orang lain, pelafalannya segala macem. Nah yang ketiga, mereka akan melakukan pengumuman secara publik dalam istilahnya apa ya, kayak berita pengumuman merek gitu. Itu dalam bentuk PDF, bisa di-download juga. Setiap minggunya itu mereka mengumumkan merek-merek yang baru yang mendaftar, dan mereka menunggu selama kurang lebih sekitar 3 bulan untuk menunggu apakah ada orang yang mau mengklaim mereknya. Jadi kita daftar, terus nanti merek kita diumumkan. Nih ada yang mau ngeklaim gak nih? Sini mau daftar misalkan. Gitu. Lanjut kalau misalnya nggak ada yang ngeklaim, kita bisa lanjut ke proses administrasi lainnya yang waktunya juga lama itu bisa mencapai 1 tahun dari kita pertama kali submit gitu. Kalau misalkan ternyata ada yang ngeklaim ini mereknya mirip sama brand A, brand B gitu ya, nanti si DJKI akan menghubungi kita sebagai orang yang mendaftarkan merek yang baru gitu. Akan menghubungi kita, akan ngasih tahu nih merek kamu mirip sama merek ini. Dia ngasih kesempatan ke kita untuk menjelaskan bahwa kita itu nggak meniru brand itu. Nah ini yang disebut dengan surat hearing, atau apa ya istilahnya, kita merespon tanggapan atas usulan penolakan si DJKI. Nah ini yang pertama itu ini masih gratis. Kita harus meyakinkan kembali si DJKI bahwa kita nggak niru. Lanjut kalau misalkan ada lagi brand yang ngeklaim dan nggak mau brand kita lolos, DJKI pun akan mengirimkan notifikasi ke kita, nih ada brand yang menolak gitu atau mirip. Nah kita dikasih kesempatan lagi. Itu yang kedua, ini bukan tanggapan tapi banding istilahnya. Kita banding, ngasih tahu kalau misalkan merek kita itu nggak meniru brand lain gitu. Nah banding ini bayar lagi guys. Jadi bukan gratis. Yang gratis itu yang pertama yang tadi, yang tanggapan. Kalau misalkan udah prosesnya yang kedua banding, itu udah bayar. Nah udah bayar lagi. Bayarnya itu kalau nggak salah 3 juta lebih ya. Itu bayar lagi ke DJKI gitu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar merek, itu harus berarti kan prosesnya itu panjang. Kenapa 1 tahun sih? Kenapa nggak cepet aja sih? Ya itu karena panjang, dan kita sebagai konsultan atau jasa nggak bisa artinya mempercepat prosesnya, karena itu kan udah wewenang DJKI, proses SOP-nya DJKI, kita nggak bisa ikut campur di sana gitu. Nah kalau misalkan ditolak nih si mereknya, setelah sekian lama proses itu, ternyata DJKI menyatakan merek kita ditolak gitu. Entah karena mirip, entah karena sama persis, entah karena menggunakan nama orang tanpa izin, menggunakan nama daerah tanpa izin. Pokoknya ketika DJKI memutuskan keputusan merek kita ditolak, berarti uang kita hangus. Kita nggak dapat apa-apa. Zong, nol gitu ya. Merek kita hangus, otomatis kalau misalkan kita punya ide lain, menurut kita rubah aja namanya, terus kita daftar lagi, nah itu bayar lagi, mengulangi prosesnya dari awal, jadi nggak melanjutkan proses itu gitu. Ketika udah ditolak berarti uang hangus. Nah ketika mereknya diterima, nah ini beda cerita. Ketika mereknya diterima, kita akan mendapatkan sertifikat merek ya,
yang di dalamnya adalah menyatakan merek itu benar adanya itu milik kita gitu. Nah, sertifikat inilah yang akan nanti digunakan untuk persyaratan-persyaratan ataupun ikut menunjang kemajuan bisnis kita ini. Nah, sertifikat merek ini saya udah confirm nih ke orang DJKI-nya nih. Sertifikat merek tidak dalam berbentuk kertas, tapi dalam berbentuk VDM dan digital ya, istilahnya. Jadi sertifikat ini dapatnya dengan cara kita download di akun ketika kita daftar merek itu gitu. Kita login lagi menggunakan akun yang sudah kita punya, nanti akan ada tombol downloadnya. Kita udah bikin tutorialnya juga, buat teman-teman yang mau lihat bisa search aja di YouTube cara download sertifikat merek. Nanti pasti muncul kok akun dari Kebun Desain, video Kebun Desain ya. Jadi penting banget buat teman-teman untuk menyimpan akun email dan sandi dari website DJKI ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan jasa pendaftaran merek di tempat lain atau konsultan lain atau dimanapun, itu minta akun DJKI-nya gitu. Nah, kalau di Kebun Desain itu sudah pasti dikasihkan, karena akun ini nanti akan dipakai untuk perpanjangan merek, untuk penambahan produk, dan untuk keperluan-keperluan lainnya. Misalkan punya merek baru lagi ingin didaftarkan, jadi kita nggak perlu daftar akun lagi gitu. Jadi penting banget untuk mendapatkan akun dari website DJKI-nya. Emailnya apa, sandinya apa. Kalau di Kebun Desain sudah pasti itu dikasihkan ke kliennya. Lanjut, yang terakhir, hal yang harus diketahui ketika daftar merek adalah kita harus memantau terus perkembangan status dari pengajuan merek kita. Apakah sudah sampai pengajuan berkas, apakah sudah sampai pengumuman, apakah ada usulan penolakan. Nah, itu harus dicek, dan kita juga harus sering-sering login akun DJKI-nya gitu. Kenapa harus sering-sering login? Karena biasanya notifikasi kalau misalkan ada kendala, kekurangan berkas, atau namanya mirip nama brand orang, atau ada kesalahan-kesalahan lainnya, itu DJKI itu akan memberikan notifikasi ke akun website DJKI-nya gitu. Nggak ke HP, nggak ke email. Ke email juga, tapi kadang nggak ada di email gitu. Jadi harus dicek di akunnya. Itu harus sering, minimal sebulan sekali cek gitu. Karena notifikasi ini bersifat ada batas waktunya gitu. Contoh misalkan kayak DJKI ngasih tahu bahwa merek kita ada yang mirip dengan orang lain. Dia ngasih tahu ke kita lewat notifikasi di akun websitenya. Nah, kita dikasih waktu 1 bulan tuh untuk melakukan balasan terhadap notifikasi ini. Nah, kita ngebalesnya ini dikasih waktu sebulan. Kalau misalkan lewat dari sebulan, otomatis balasan kita ini udah hangus, kita dianggap setuju untuk mereknya ditolak gitu guys. Nah, jadi penting banget untuk kita sering-sering ngecek akunnya. Kebanyakan UMKM atau pebisnis itu udah daftar, udah aja dicuekin. Padahal DJKI ngirim notifikasi nih bahwa mereknya ada yang mirip atau apa misalkan. Bisa aja merek kita ini lolos untuk diterima, tapi karena kita telat untuk bukanya gitu, buka notifikasinya, akhirnya ujung-ujungnya ditolak gitu. Karena kita nggak pernah buka, ujung-ujungnya ditolak gitu. Jadi itu ya poin-poin yang bisa teman-teman ketahui dulu sebelum melakukan daftar merek. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang pengen digali tentang pendaftaran merek ini, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa dukung Kebun Desain dengan like dan subscribe. Nah, kalau misalkan pengen berdonasi dan memberikan sedikit cuan ke kita, bisa juga dengan menekan tombol dolar yang ada di bawah ya, tombol dolar bentuk love. Atau bisa juga dengan order jasa-jasa ke Kebun Desain. Karena kita Kebun Desain ini studio desain grafis, kita seperti biasa kita mengerjakan jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain gerobak, jasa desain interior, ataupun jasa-jasa lainnya yang aneh-aneh juga bisa ya. Iklan, video iklan, terus jasa sosial media, itu bisa. Termasuk ke pendaftaran merek ini. Pendaftaran, terus jasa izin usaha NIB, terus halal, PRT, itu bisa juga. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk order, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, itu aja konten hari ini. Jangan lupa mereknya didaftarkan ya guys. Bye-bye.